Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka akhirnya mengetahui kebenaran ketika mereka melihat foto-foto itu. Namun, Jordan tidak seheboh yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia sangat terkejut dan bahkan diambang kehancuran. Melihat reaksi Jordan, Emily berkata dengan gelisah, "Jordan, apakah kamu kenal pria di foto itu? Cepat katakan siapa pembunuhnya, siapa sebenarnya dia?" Jordan tercengang, dan dia berbisik, dia ayahku." "Apa?" Kali ini giliran Emily yang tercengang. Dia menutup mulutnya dengan ngeri, tidak bisa percaya bahwa itu adalah kebenaran. Segera, air mata jatuh dari matanya. Emily menatap Jordan dengan kebingungan di matanya. "Orang yang membunuh ayahku adalah ayahmu?" Kali ini, Jordan dan Emily sama-sama mengerti mengapa Victoria putus dengan Jordan tanpa alasan dan memilih menikah dengan orang lain. Itu karena Jordan adalah putra dari pria yang membunuh ayah Victoria dan Emily. Victoria tidak bisa menikahi musuhnya? Emily benar-benar gelisah dan menamparkan Jordan di wajahnya. Memukul. Emily tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya pada tamparan itu, tetapi Jordan tetap diam. Bahkan, dia benar-benar tanpa emosi. Kejutan itu membuat tubuh Jordan mati rasa. Emily menamparkan Jordan dengan keras dan berteriak padanya. "Jordan, aku membencimu. Aku benci Styles. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Setelah mengatakan itu, Emily berbalik untuk pergi. "Emily." Jordan meraih lengan ramping Emily, tetapi dia melemparkannya dengan putus asa. Emily bergegas keluar. Pada saat ini, Salvatore sedang mengawasi dan merokok di luar bar LEBALL. Ketika dia melihat Emily kehabisan air mata, dia segera meletakkan puntung rokok di tanah. Dia bertanya, "Nona Emily, kemana Anda akan pergi?" Emily sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan bawahan Jordan. Yang dia lakukan hanyalah berlari ke depan. Saat itu masih hujan, dan Emily tidak membawa payung. Salvatore khawatir sesuatu akan terjadi pada Emily ketika dia sendirian di Prancis karena dia tidak bisa berbahasa Prancis sama sekali. Oleh karena itu, Salvatore buru-buru mengejarnya dan bertanya tentang situasinya. Sebaliknya, Emily berteriak pada Salvatore, "Pergilah. Kamu hanya anjing Styles. Jangan ganggu aku lagi." Salvatore mengejar Emily dan terus menghiburnya. "Apakah Anda bertengkar dengan Tuan Jordan?" "Nona Clarke, tenanglah. Mari kita bicarakan semuanya dengan perlahan." Namun, tidak peduli bagaimana Salvatore membujuk, Emily mengabaikannya. Melihat Emily berlari semakin jauh, Salvatore tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan. "Maaf, Nona Emily." Salvatore mengetuk Emily yang hampir hancur dengan tangan kanannya, menyebabkan dia pingsan segera. Setelah itu, Salvatore membawa Emily kembali dan meminta seseorang mengirimnya untuk beristirahat di jet pribadi. Pada saat ini, Jordan juga terkejut dengan hasilnya. Namun, dia tidak percaya bahwa ayahnya adalah pembunuhnya. Menurut pengetahuan Jordan, ayah Victoria, Norman, adalah seorang insinyur perangkat lunak berbakat yang sangat luar biasa dan langka di AS. Dia telah mendirikan perusahaan teknologinya dengan ambisi besar yang lebih dari sekadar menghasilkan uang. Mustahil bagi bakat luar biasa dan orang baik seperti itu untuk menjadi musuh Styles. Karenanya, Jordan segera mengangkat telepon dan menelepon ayahnya, Rowan Steele. Faktanya, Jordan dan ayahnya tidak terlalu dekat satu sama lain. Paling tidak, mereka tidak sedekat kebanyakan ayah dan anak. Alasannya, gaya pendidikan Styles akan menyebabkan anak-anak tumbuh jauh dari ayah mereka. Anak-anak akan menerima segala macam pelatihan dan menjalani berbagai cobaan pada usia dini dan tidak ada satupun dari mereka yang diawasi oleh ayah mereka. Sejak menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal di rumah, Jordan jarang menghubungi ayahnya dan malah tetap berhubungan dengan kakeknya. "Yordania," kata Rowan. Jordan tidak menyia-nyiakan napasnya untuk hal lain. Begitu dia datang, dia bertanya, "Ayah, katakan padaku, apakah kematian ayah Victoria ada hubungannya denganmu?" "Victoria?" Rowan sedikit terkejut. "Maksudmu pacarmu yang lebih tua darimu? Siapa ayahnya?" Jordan berkata, "Ayahnya bernama Norman Clarke." Mendengar nama Norman, Rowan terdiam sejenak sebelum menghela napas. "Kebetulan sekali, saya tidak menyangka pacar Anda adalah putri Norman Clarke." Jordan tahu bahwa ayahnya mengenal Norman. "Katakan padaku, apakah kematian Norman Clarke ada hubungannya denganmu?" tanya Jordan antusias. Rowan berhenti sejenak sebelum menjawab, semacam, "Kenapa kamu membunuhnya? Apakah dia menyinggungmu, atau dia menyinggung keluarga kita?" Jordan mulai bekerja.
Rowan berkata, Jordan, kamu tidak punya hak atau izin untuk mengetahui masalah ini. Aku tidak punya hak. Jordan tidak menyangka ayahnya mengatakan itu. Bukankah fakta bahwa aku putramu cukup menjadi alasan untuk mengetahuinya? Izin apa lagi yang aku perlukan? Rowan berkata, kamu harus menyelesaikan semua cobaan yang diberikan kakekmu kepadamu sebelum kamu diizinkan untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Jordan, aku juga ingin memberitahumu alasannya sekarang, tapi kakekmu lah yang menetapkan aturan ini, jadi aku tidak bisa melawannya. Jordan tercengang karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa dia membutuhkan izin untuk mengetahui masalah keluarganya. Tidak heran kita harus melalui begitu banyak cobaan aneh. Ternyata ada izin tertentu yang memungkinkan saya menemukan beberapa rahasia keluarga. Jordan sekarang menjalani pelatihan bisnis, meskipun J Corporation mungkin tidak memenuhi persyaratan kakeknya. Terlebih lagi, Tuhan tahu cobaan lain apa yang mungkin ada setelah uji coba bisnis. Dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan uji coba dalam waktu singkat, jadi dia tidak akan bisa mendapatkan izin setidaknya dalam 2 atau 3 tahun. Ayah, tidak bisakah kamu memberitahuku sekarang? Jika kamu tidak memberitahuku, Victoria akan menikahi orang lain, kata Jordan dengan gelisah. Rowan menghela nafas dan berkata, Nak, kamu menganggap cinta terlalu serius dan kamu kurang pengalaman dalam hubungan romantis. Anggap perpisahanmu dengan Victoria Clarke kali ini sebagai bentuk pelatihan. Setelah mengatakan itu, Rowan menutup telepon. Jordan duduk kembali di counter bar, menyalakan sebatang rokok, dan mengambil segelas brandy sebelum menenggaknya. Salvatore berlari masuk dari luar dan melapor ke Jordan, Tuan Jordan, Emily menangis begitu keras sehingga saya mengirimnya ke pesawat untuk beristirahat. Kapan kita pergi? Pernikahan anjing tua Russell itu akan dimulai sekitar 10 jam lagi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa sampai di sana. Namun, Jordan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Salvatore. Rowan sendiri telah mengakui bahwa dialah yang membunuh ayah Victoria. Bagaimana mungkin Jordan masih tega untuk kembali dan merusak pernikahan Victoria dalam upaya untuk berdamai dengannya? Persis seperti itu, 1 jam berlalu. Salvatore bergegas masuk dan berseru, kita hampir kehabisan waktu. Tuan Jordan, ayo berangkat. 1 jam lagi berlalu. Salvatore berlari masuk lagi dan berseru, kita tidak bisa membiarkan anjing tua Russell menikahi wanitamu. Pada malam pernikahan, bajingan itu pasti akan mencoba untuk menyegarkan diri dengan Victoria. 1 jam lagi berlalu. Salvatore berlari lagi. Jika kita pergi sekarang, kita masih memiliki kesempatan untuk menghentikan pernikahan. Jika kita menunggu 10 menit lagi, itu akan terlambat. Pada saat ini, seorang pria dewasa dan tampak dapat diandalkan memasuki bar dan berjalan lurus ke arah Jordan sebelum menepuk bahunya. Siapa kamu? Jauhi Tuan Jordan. Salvatore segera bergegas. Yordania. Pria itu menarik. Setelah mendengar suara yang dikenalnya, Jordan berbalik, hanya untuk melihat bahwa itu adalah kakak tertuanya, Jesse. Jordan segera meletakkan gelasnya, bangkit dari meja bar, dan memeluk Jesse dengan gembira. Jess! Sudah bertahun-tahun sejak Jordan melihat kakak tertuanya. Jordan dan Jesse adalah saudara kandung yang memiliki orang tua yang sama, sementara Jamie adalah saudara tiri mereka dari ibu lain. Tentu saja, ketiga bersaudara itu tumbuh dengan hubungan yang erat tanpa perbedaan. Apa yang membawamu kemari? Jordan terkejut. Jesse melirik orang-orang di bar dan berkata, aku butuh bicara denganmu sendirian, hanya kita berdua. Jordan segera menginstruksikan Salvatore, bersihkan tempat itu. Salvatore tidak bisa tidak melirik kakak tertua Jordan beberapa kali lagi. Bagaimanapun, dia juga harus menghormati kakak tertua tuannya. Meskipun Jesse tidak setampan Jordan, dia memiliki aura yang mengesankan, dan dia memiliki sosok yang sedikit lebih kuat yang membuatnya tampak agak dewasa dan dapat diandalkan. Salam, Tuan Steele. Salvatore membungkuk hormat kepada Jesse sebelum membawa semua orang di bar keluar. Seluruh bar sudah lama dipesan oleh Jordan, jadi para pelayan juga agak patuh pada Salvatore. Setelah semua orang pergi, Jordan mau tidak mau berkata kepada Jesse, Jesse, ayah membunuh seseorang. Dia membunuh ayah pacarku. Jesse buru-buru berkata, tidak, Jordan, ayah tidak membunuhnya. Jordan menyerahkan foto yang diberikan oleh pria itu kepada Jesse dan berkata, aku baru saja menelepon ayah dan dia secara pribadi mengakui bahwa dia terkait dengan kematian Norman Clarke. Jesse melihat foto itu sebelum meletakkannya dan berkata, Norman Clarke tidak mati sama sekali. Apa katamu?
Jordan tersentak bangun. Pada saat ini, alkohol yang diminum Jordan dalam 3 jam terakhir tampaknya telah menguap dari tubuh Jordan. Jesse mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kepada Jordan. Itu adalah foto seorang pria paruh baya berusia 50-an yang memiliki rambut sangat pendek dan terlihat sangat energik. Ini, Norman Clarke? Jordan dapat mengetahui bahwa pria di foto itu adalah Norman, tetapi dia tampak sedikit lebih tua daripada di foto lainnya. Meskipun dia sudah tua di usianya, dia masih penuh semangat. Jesse mengangguk dan berkata, "Ini foto terbarunya." Jordan sangat senang. Dia tidak mati. Ayah tidak membunuh ayah Victoria. Jordan sangat senang karena dia berpikir bahwa dia dan Victoria telah menjadi musuh yang selamanya akan saling bertentangan di masa depan. Dalam 3 jam tadi, Jordan telah memikirkan apa yang harus dia lakukan jika Victoria membunuh ayahnya untuk membalaskan dendamnya. Namun, dia tidak lagi harus memikirkannya karena ayah Victoria masih hidup. Jordan bingung. Kenapa begitu? Jika dia tidak mati, mengapa ada yang mengklaim bahwa dia sudah mati? Cerita tentang rumah sakit yang mengkremasi mayatnya pasti bohong juga, ya? Jesse berkata, "Maaf, Jordan, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa Norman Clarke tidak mati, tetapi saya tidak bisa mengungkapkan alasannya kepada Anda. Itu karena ini melibatkan rahasia keluarga kami, yang saat ini kamu tidak memiliki izin untuk mengetahuinya. Sebenarnya, kamu bahkan tidak memiliki izin untuk melihat foto ini, tetapi aku benar-benar tidak tega melihatmu begitu hancur dan kehilangan orang yang paling kamu cintai. Itu sebabnya aku terbang untuk memberitahumu tentang ini." Petik 2. Jordan benar-benar tersentuh. "Memang, Jesse adalah yang terbaik untukku." Jordan bertanya, "Karena kamu tidak memiliki izin, bagaimana kamu mengetahuinya?" Segera setelah dia mengatakan itu, Jordan tahu jawabannya dan berkata, "Oh, benar, kamu sudah menyelesaikan semua cobaanmu dan mendapatkan izin." Jesse adalah satu-satunya orang di generasi ketiga dari keturunan Stellus yang telah menyelesaikan semua cobaan keluarga. Jesse tersenyum dan berkata, "Ya, Jordan, lanjutkan dan selesaikan percobaan yang diberikan kakek padamu. Dia selalu memiliki harapan yang tinggi padamu, jangan mengecewakannya." Jordan mengangguk. Namun, dia tidak berminat untuk memikirkan persidangan atau rahasia keluarga saat ini. Dia hanya ingin terbang ke Houston sekarang. Dia ingin menghentikan pernikahan Victoria dan Russell dan memberitahu Victoria bahwa semuanya salah paham sehingga mereka berdua bisa terus bersama. Jordan berkata, "Jesse, bisakah kamu mengirimiku foto ini?" "Ya." Jesse mengirim foto terbaru Norman ke Yordania. Jordan dan Jesse tidak bertemu selama beberapa tahun. Jordan memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadanya dan banyak pertanyaan untuk diajukan. Namun, mereka sekarang terdesak waktu dan jika Jordan tidak mengirim fotonya, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan pernikahan Victoria. "Jesse, terima kasih telah membantuku. Aku harus pergi sekarang. Ayo cari kesempatan lain untuk bertemu lagi lain kali." Jordan baru saja akan pergi ketika Jesse menarik Jordan kembali dan berkata, "Tunggu sebentar. Jordan, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu." "Silakan, Jesse," kata Jordan, menatap Jesse. Jesse berkata, "Jamie sudah lama tidak melapor ke keluarga, dan kami tidak bisa menghubunginya sekarang. Dia sekarang telah menyelesaikan hampir semua cobaan yang diberikan keluarga kepadanya dan dia hanya memiliki satu percobaan medan perang yang tersisa." Jordan juga tahu bahwa Jamie telah menunda pelatihan medan perang. Jamie lebih tua dari Jordan, jadi dia seharusnya sudah menyelesaikan pelatihan medan perangnya sebelum Jordan. Namun, dia tidak bersedia melakukannya. Alasannya karena Jamie telah mengejar wanita tercantik di dunia dan dia juga agak pemalu dibandingkan dengan Jesse dan Jordan. Oleh karena itu, dia melewatkan uji coba medan perang dan menyelesaikan yang lain sebagai gantinya. Jesse berkata, "Jamie telah mendapat cukup banyak masalah di luar sana akhir-akhir ini. Banyak keluarga kuat, termasuk keluarga Howard dari ke-600, dan pasukan memburunya." Keluarga Howard, diperbarui dari freewebnovel.com. Jordan juga mengangguk dan berkata, "Jamie benar-benar tidak terkendali. Dia menangkap Lauren Howard dan mengirimnya kepadaku, memaksaku untuk tidur dengannya. Tentu saja keluarga Howard menentangnya. Mereka akan membunuhku." Ketika diingatkan tentang hal itu, Jordan masih dipenuhi dengan kebencian terhadap Jamie dan jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyinggung keluarga Howard, kembar Hailey akan menjadi milik Jordan. Jesse mengangguk dan berkata, "Aku sudah mengetahui hal ini, jadi kakek tidak ingin dia terus bermain-main. Dia tidak akan menjadi dewasa kecuali dia melewati persidangan medan perang."
Jordan juga berpikir begitu. Hanya dengan mengalami medan perang, seseorang dapat memahami betapa menakutkannya sifat manusia, dan betapa berharganya hidup. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki rasa takut dan rasa hormat terhadap dunia ini, dan tidak main-main. Jesse berkata, saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa dia baru saja kembali ke AS. Saya tidak dapat kembali, tetapi karena Anda telah berada di AS, bantu saya mengetahui lebih banyak tentang dia. Ketika kamu menemukannya, katakan padanya untuk pulang dan berpartisipasi dalam persidangan terakhir. Jordan berkata, oke, aku pasti akan menemukannya dan meninjunya dengan keras. Aku akan bertanya padanya mengapa dia memperkenalkan Hailey dan Lauren kepadaku. Jesse tertawa dan menepuk bahu Jordan. Cepatlah, Victoria menunggumu. Setelah kamu berbaikan dengannya kali ini, cepatlah menikah dengannya. Aku akan ada di sana untuk pernikahanmu. Ya. Setelah Jordan mengucapkan selamat tinggal pada Jesse, dia bergegas ke landasan bandara. Jordan memanggil Pablo sambil duduk di dalam mobil. Pablo segera menjawab. Sebelum Jordan mengatakan apa-apa, Pablo berkata dengan cemas, Tuan Jordan, cepatlah datang, atau akan terlambat. Nona Victoria sudah mencoba gaun pengantinnya? Jordan berkata, aku akan sampai di sana jam 6 sore. Jika aku tidak berhasil, hancurkan pernikahannya. Pablo mengakui, ya. Selama beberapa jam terakhir, Jordan tidak bisa memberitahu Pablo untuk menyabot pernikahan Victoria. Jordan sebelumnya mengira ayahnya adalah pembunuh ayah Victoria, jadi tidak peduli seberapa besar dia mencintai Victoria, dia tidak tega melakukan hal seperti itu. Merusak pernikahan putri seseorang yang dibunuh ayahnya? Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan itu. Namun, dia sekarang mengetahui bahwa ayah Victoria masih hidup sehingga keluarga mereka tidak berselisih. Victoria tidak lagi harus putus dengan Jordan dan menikahi Russell. Tentu saja, Jordan dapat dengan benar menghancurkan pernikahan dan merebut pengantin wanita. Dia naik ke pesawat dan langsung lepas landas dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, Emily juga terbangun. Setelah melihat Jordan, dia segera berbalik, tidak ingin melihatnya sama sekali. Emily baru saja menamparkan Jordan dan mengatakan bahwa dia tidak pernah ingin melihatnya lagi dalam hidup ini. Sebenarnya, dia sudah cukup baik untuk melakukan itu. Dengan mengatakan itu, maksudnya dia tidak akan membalas dendam pada ayahnya dan dia tidak akan membunuh ayah Jordan. Jika dia seorang wanita pendendam, dia pasti akan berkata, aku akan membunuh ayahmu untuk membalaskan dendam ayahku sebelum pergi. Emily. Jordan berjalan lagi. Emily berteriak, jangan mendekat. Saya tidak ingin melihat Anda anak seorang pembunuh. Still semuanya penjahat. Petik 2. Jordan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Emily foto terbaru ayahnya. Emily, ayahmu belum mati, dan ayahku tidak membunuhnya. Lihat, ini adalah foto dirinya yang diambil baru-baru ini. Saat Emily melihat foto ayahnya, air mata mengalir di matanya. Jordan membutuhkan waktu lama untuk memastikan apakah pria di foto itu benar-benar Norman, tetapi sebagai putrinya, Emily dapat melihat sekilas bahwa dia adalah ayahnya. Ayahku masih hidup, ayahku belum mati. Emily terus menangis sambil menatap Jordan dengan gembira. Ayahmu tidak membunuh ayahku, jadi apakah itu berarti kita bukan musuh? Jordan tersenyum, mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajah Emily dan berkata, konyol, tentu saja, aku bukan musuhmu. Saya adalah orang yang paling dekat dan paling Anda cintai dengan Victoria. Yordania. Emily melompat ke pelukan Jordan dengan gembira dan memeluknya erat-erat. Jauh di lubuk hati, dia sangat menyukai Jordan sebagai calon kakak ipar, dan dia benar-benar tidak ingin menjadi musuhnya. Aku akan menelepon Victoria sekarang. Emily berkata, segembira burung lark. Jordan berkata, mengingat pemahaman saya tentang dia tidak akan percaya bahkan jika Anda meneleponnya untuk memberitahunya tentang hal ini. Saya percaya kita akan bisa datang ke tempat pernikahannya sebelum dia menikah. Begitu kita sampai di sana, aku akan menunjukkan foto-foto itu sendiri padanya. Baik. Emily memeluk Jordan dengan gembira lagi. Pukul 17.40. Masih ada 20 menit lagi sebelum pernikahan dimulai di Grand Skylight Hotel, Houston. Wills, Presiden Elektronko, ada di sini. Seorang pelayan mengumumkan dengan keras di pintu. Dustin Wills, presiden perusahaan yang terdaftar, masuk dengan senyum dan hadiah mahal di tangan. Selamat, Tuan Miller, Nona Clarke. Dustin masuk dan memberi selamat kepada Russell dan Victoria. Pada saat ini, Russell mengenakan setelan pengantin pria dengan baik sementara Victoria, di sisi lain, mengenakan gaun pengantin.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengenakan gaun pengantin namun, itu bukan untuk Jordan, tapi Russell. Dia tampak sangat seperti Dewi dalam gaun pengantin, begitu murni dan elegan sehingga setiap tamu yang hadir mau tidak mau mengambil foto dirinya. Russell berjabat tangan dengan Dustin dan berkata, "Terima kasih, Tuan Wills. Cepat duduk. Keluarga Huxley dari New York ada di sini." Pelayan mengumumkan dengan keras dengan suara yang cerah lagi. Keluarga Huxley, termasuk Arthur, Chayden, Sane, orang tua mereka, dan bahkan Rosie, yang sudah lama tidak diakui oleh keluarga Huxley, semuanya hadir. Ketiga generasi keluarga telah menempuh perjalanan bermil-mil untuk datang ke pernikahan Russell, yang cukup untuk membuktikan ketulusan mereka. Karena dia adalah saudara angkat Russell, Arthur memimpin dalam berjalan ke arahnya. "Selamat, Russell." Sekarang, keluarga Huxley telah lama direduksi menjadi keluarga lapis kedua di New York oleh Jordan, tidak lagi menikmati kejayaan seperti dulu. Namun, Russell masih sangat sopan kepada keluarga Huxley. Russell memeluk Arthur dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Paman Russell, Victoria, selamat." Chayden dan Sane juga dengan hormat memberi selamat kepada Russell dan Victoria. Namun, Russell jelas tidak senang melihat Chayden. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Chayden bahkan telah membuat replika Victoria, dan mengubah seorang wanita muda menjadi kembaran Victoria. Dia bahkan membiarkan mantan wakil presiden Perry Express, Arnold, untuk merasakan bagaimana rasanya bercinta dengan Victoria. Sekarang Victoria akan menjadi istrinya, dia jelas merasa bahwa itu adalah penghinaan baginya. Namun, Russell tidak lebih baik dari Arnold. Beberapa hari yang lalu, dia sengaja pergi keluar kota untuk menghindari Jordan, sehingga dia mengirim seseorang untuk menyewa wanita yang telah menjalani operasi plastik agar terlihat seperti Victoria dengan harga tinggi. Sementara Victoria masih bersikeras untuk tidur dengan Russell, dia telah menggunakan Victoria untuk melepaskan frustrasi seksualnya. "Akhirnya aku bisa memiliki Victoria yang asli malam ini. Aku ingin tahu apakah dia bahkan lebih memabukkan daripada 7 tahun yang lalu." Melihat Victoria yang cantik, Russell dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia belum pernah berhubungan intim dengannya sebelumnya. Tak lama kemudian, sudah pukul 18.50. Keluarga Howard dari DC telah tiba. Mendengar nama keluarga Howard, Russell buru-buru tersadar dari pikirannya dan meraih tangan Victoria. "Cepat, ikut saya untuk menyambut Tuan Howard, Sir." Victoria tahu keluarga Howard adalah keluarga yang kuat di DC dan dapat dianggap sebagai keluarga dengan status tertinggi di aula yang penuh dengan tamu ini. Dia dengan cepat merapikan gaun pengantinnya dan berjalan bersama Russell. Ada beberapa generasi Howard di depan pintu. Brett dan Lauren, yang termasuk dalam generasi ketiga, sudah tiba 2 hari yang lalu, jadi tentu saja tidak perlu membesarkan mereka. Clarice dan Alex, 2 keturunan keluarga Howard generasi ketiga lainnya, secara mengejutkan juga tiba. Selain mereka berempat, kakek mereka, Martin Howard yang berwibawa, juga telah tiba. "Ya ampun, apakah itu Tuan Howard, Sir? Dari DC? Dia Martin Howard?" "Diam, beraninya kau memanggilnya dengan nama lengkapnya? Apakah Anda memiliki keinginan kematian?" Russell Miller hanyalah seorang pengusaha yang tidak pernah terlibat dalam politik dan hanya memiliki beberapa lusin miliar dolar aset. "Tuan Howard, Sir," memberinya kehormatan yang luar biasa dengan datang ke sini secara langsung. Tamu-tamu lain semua berbicara satu sama lain. Russell juga bergegas ke pintu dan berjabat tangan dengan Martin dengan penuh semangat. "Tuan Howard, saya sangat berterima kasih atas kehadiran Anda." Martin tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak hadir di pernikahanmu, Russell? Ini pasti istrimu kan?" Martin memandang Victoria. Victoria buru-buru memperkenalkan dirinya kepada Martin. "Halo, Tuan Howard, Sir. Saya selalu mendengar tentang Anda, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda sampai hari ini. Nama saya adalah Victoria." Martin menilai Victoria dan mengangguk tanpa henti. "Tidak buruk, saya mendengar bahwa Anda juga presiden perusahaan yang terdaftar." Petik 2. Lauren, Clarice, kalian berdua harus belajar lebih banyak dari wanita mandiri seperti Mrs. Miller. Lauren dan Clarice segera berkata kepada Victoria, "Saya berharap dapat menerima bimbingan Anda di masa depan." Victoria tidak mengharapkan Howard, Sir, yang terkenal untuk menggunakannya sebagai contoh, jadi dia merasa sangat canggung. Russell dengan panik menjawab, "Dia tidak akan berani memberi Anda bimbingan. Memiliki lebih banyak pertukaran lebih seperti itu." Petik 2. "Tuan Howard, Sir, silakan duduk, cepat." "Oke." Keluarga Howard perlahan-lahan membuat jalan mereka dalam satu file.
Setelah 5 menit, 2 tamu terakhir, seorang pria dan seorang wanita, muncul di pintu. Bolehkah saya bertanya dari mana keduanya berasal? Staf layanan di pintu menelan ludahnya setelah melihat kecantikan wanita itu. Dia kemudian bertanya. Wanita dengan kecantikan memukau berkata dengan ekspresi arogan di wajahnya, "The Champions from Orlando."